لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dan untuk informasi terkait update Haji 2025 yang pertama, kita sudah terhubung langsung oleh rekan kami Dimas Ginanjar yang berada di Madinah, Arab Saudi. Halo, selamat petang Dimas. Iya, selamat petang. Oke Dimas, mungkin bisa diinformasikan terkait seperti kita mendapatkan informasi bahwasanya sudah ada persiapan ya dari jemaah haji yang berada di Madinah akan berpindah ke Mekah. Apa begitu Dimas? Bagaimana kondisi terkininya? Iya, betul sekali. Saat ini tim yang ada di daerah kerja Mekah sudah mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut calon jemaah haji yang akan bergeser dari Madinah ke Mekah. Rencananya pergeseran ini akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Mei. Untuk awalnya nanti akan ada 7 kloter yang akan mulai berpindah dari Madinah ke Mekah. Dari 7 kloter itu berarti sekitar ada 2.800 calon jemaah haji yang akan masuk kota Mekah untuk pertama kalinya. Oke, berarti tidak semua jamaah yang hari ini berada di Madinah untuk 10 Mei tidak berangkat semuanya ke Mekah begitu ya Dimas ya? Betul, akan didorong satu persatu terutama dari kloter awal. Jadi kloter awal yang datang di Mekah, kloter awal yang datang di Madinah akan didorong terlebih dahulu untuk ke Mekah. Karena setiap calon jemaah haji itu berada di Madinah sekitar 9 hari. Seperti itu. Oke, lalu untuk kloter yang memang masih berada di Indonesia, Dimas, antara lain calon jemaah haji, berarti apakah nantinya akan ada dibagi dua, ada yang di Madinah atau pure semuanya nantinya akan ke Mekah? Untuk calon jemaah haji yang lainnya dari Indonesia ini, Dimas. Oke, untuk calon jemaah haji yang masih berada di Indonesia, yang masih dalam kloter 1, gelombang 1 untuk keberangkatan ke Arab Saudi tetap akan ke Mekah terlebih dahulu. Nanti sekitar tanggal 25 Mei itu adalah hari terakhir mereka semua berada di Madinah. Sedangkan nanti yang berangkat pada gelombang 2 nanti akan langsung menuju Mekah. Oke, lalu apakah ini kita mendapat informasi bahwasanya ada razia-razia? Nah, ini razia apa Dimas? Mungkin bisa dijelaskan? Iya betul, baru saja Pak Konjen Yusron itu kembali memberikan keterangan bahwasanya saat ini kondisi di Mekah sudah mulai sepi karena dalam artian hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki visa haji yang bisa masuk ke kota Mekah secara bebas. Sedangkan yang tidak memiliki visa resmi untuk berhaji itu sudah mulai untuk dikeluarkan dari kota Mekah. Itulah kenapa saat ini Mekah cukup sepi bisa dikatakan seperti itu karena akan mulai menyambut calon jemaah haji dari seluruh dunia untuk yang masuk ke Mekah. Oke, lalu untuk terkait dengan ada jemaah haji yang memang sudah terpantau atau ketahuan tidak memakai visa ibadah haji, itu bagaimana Dimas? Apakah itu langsung dideportasi dari Arab Saudi atau memang masih tertahan di Arab Saudi, Dimas? Iya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama jika mereka masih menggunakan visa resmi, itu akan dikeluarkan dari Mekah. Seperti yang kata Pak Konjen, nanti akan dinaikkan melalui bus, lalu akan diturunkan di kilometer 14. Seperti itu. Tapi sedangkan kalau misalkan mereka masuk ke Arab Saudi tidak memiliki visa, itu bisa langsung dipenjara dan akan diproses pengadilan untuk nanti diputuskan apakah langsung dideportasi atau tidak. Nah, tetapi proses deportasi itu juga bisa kemungkinan terjadi ketika langsung dari bandara. Jika misalkan seperti ini skenarionya, seorang WNI berangkat dari bandara dari Indonesia, lalu masuk ke Mekah, dia tidak menggunakan visa haji. Lalu visa yang digunakan misalkan visa ziarah atau misalkan visa pekerja, dan itu dianggap ada potensi untuk dilanggar digunakan untuk haji, maka sudah dari awal bisa langsung diputuskan untuk dideportasi. Itu terjadi pada beberapa hari yang lalu, ada 50 WNI yang datang ke Arab Saudi menggunakan visa pekerja musiman. Secara resmi memang diperbolehkan untuk masuk ke Arab Saudi, tetapi atas pertimbangan tertentu oleh pihak imigrasi, akhirnya 50 WNI itu langsung dideportasi menggunakan penerbangan selanjutnya untuk kembali ke Indonesia. Oke, lalu apakah itu akan diurus segalanya atau mungkin terikut juga yang mengurus kepergian para jemaah haji ini yang tergolong dengan menggunakan visa bukan ibadah ini juga, Dimas?
Iya, beberapa kali kemungkinannya mereka memang tidak ikut yang brokernya seperti itu. Nanti akan ada penyambung lagi di Arab Saudi seperti itu. Apa yang juga disampaikan oleh Pak Konjen, biasanya mereka nanti akan ditemukan oleh pengantarnya yang ada di Mekah. Seperti itu. Jadi memang tidak ikut umumnya si bagian untuk travelnya itu biasanya tidak ikut. Oke. Untuk para kesehatan dari jemaah, apakah tetap stabil? Apakah tetap ada yang mungkin drop di para lansia ini, Dimas? Karena memang mengenai sudah mau menuju ke Mekah ini, Dimas, bagaimana kondisinya? Betul. Kemarin kita sudah melakukan cek juga ke klinik kesehatan Haji Indonesia di KKHI. Di sana memang belum banyak pasien dari calon jemaah haji kita. Itu sebenarnya menjadi sesuatu yang sangat bagus ya, karena kalau jadi ramai di sana maka berarti banyak yang sakit. Kemarin ketika kami ke sana di IGD itu hanya ada 1 orang, lalu di ruang rawat inap itu ada 2 orang, lalu juga di klinik kejiwaan itu ada 2 orang. Jadi tidak terlalu banyak, dan mungkin pada hari ini sudah pada keluar lagi dari klinik. Nah, ini juga yang menjadi konsen juga bagi para petugas haji untuk terus mensosialisasikan bagaimana agar kesehatan itu bisa dijaga, karena suhu di sini saat ini masih cukup terik, bahkan di puncaknya itu bisa mencapai di 41 derajat Celcius, dan ini sehingga cukup menyengat seperti itu. Oke, terima kasih Dimas atas segala laporannya. Kita masih akan terus menunggu informasi terkini lainnya, dan selamat bertugas kembali, Dimas. Nah, kita akan melanjutkan informasi selanjutnya, pemirsa, yaitu dari Raudah di Masjid Nabawi menjadi tempat yang sangat didambakan oleh jemaah haji karena keutamaannya. Namun untuk bisa masuk ke Taman Surga itu ada aturan dan jadwal yang harus diikuti. Berikut laporan lengkapnya dari Madinah, Arab Saudi. Di antara ribuan jemaah yang memadati Masjid Nabawi, ada satu tujuan yang menjadi dambaan hampir semua orang. Raudhah, area suci di antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dijuluki Taman Surga. Karena luasnya terbatas dan jumlah peminatnya tinggi, akses ke Raudhah kini diatur dengan sistem yang ketat. Jamaah Indonesia tidak perlu mendaftar mandiri. Seluruh perizinan sudah diatur oleh petugas kloter dan panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH. Teknisnya masuk ke Raudhah, untuk ziarah ke Raudhah, yang pertama Seksus memberikan atau menginformasikan apabila yang setiap kloter mendapatkan jadwal untuk masuk Raudhah, itu yang pertama kloter menuju ke 360, pintu 360. Pintu 360 itu merupakan daerah persiapan untuk masuk ke Raudhah. Itu. Kemudian sampai di Raudhah, rombongan itu, ketua rombongannya melaporkan kepada petugas kami yang mengatur untuk masuk ke Raudhah. Nanti akan disusun, dibariskan di situ, dibantu oleh masyarik atau syarikat yang ada di sini, yang ada di area masjid. Kemudian kita koordinasi secara bergiliran untuk dimasukkan ke Raudhah untuk berziarah ke daerah Raudhah tersebut. Setelah itu keluarnya juga sama, nanti keluarnya ada di pintu 1 yang di masjid, yang di depan. Itu nanti akan keluar ke situ, nanti akan diarahkan oleh petugas lagi. Itu 360 buat 360 laki perempuan di situ semua, di daerah persiapan. Untuk gilirannya laki itu biasanya siang sama malam. Kalau untuk perempuan pagi sama sore. Titik kumpul jamaah Indonesia ditetapkan di sekitar pintu 359 hingga 362 Masjid Nabawi dekat WC 201. Di sini jamaah harus sudah siap 1 jam sebelum masuk, mengenakan seragam batik, membawa kartu nusuk, dan mengikuti arahan petugas. Sementara itu waktu kunjungan ke Raudhah dibatasi hanya dengan 20 hingga 30 menit. Jamaah dianjurkan menggunakan waktu tersebut untuk sholat dan berdoa sebaik mungkin. Tasrih akan dibagikan dalam bentuk hard copy kepada ketua kloter dan pembimbing KBHU. Petugas sektor khusus juga bersiaga membantu jamaah yang kehilangan kelompok atau tersesat saat antri. Dengan lebih dari 48.000 jamaah Indonesia yang telah tiba di Madinah, sistem antrian dan pendampingan ini sangat krusial. Jamaah yang belum mendapat jadwal diminta bersabar dan tidak memaksakan diri.
Sementara itu, jemaah haji Indonesia yang beribadah di Masjid Nabawi kini tidak perlu khawatir jika tersesat atau kehilangan barang. Petugas haji Indonesia telah menyiagakan 5 pos bantuan yang beroperasi 24 jam di sekitar masjid untuk membantu para jemaah, terutama lanjut usia. Masjid Nabawi di Madinah kembali dipadati jamaah haji dari seluruh dunia. Hingga Kamis 8 Mei 2025, tercatat lebih dari 48.600 jamaah haji Indonesia telah tiba dan beribadah di masjid bersejarah ini. Di tengah kepadatan jamaah, potensi tersesat salah pintu atau kehilangan barang bisa menimpa siapa saja, terutama bagi jamaah lansia atau yang baru pertama kali berhaji. Untuk mengantisipasi hal itu, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH menyiagakan 5 pos bantuan di sekitar Masjid Nabawi. Masing-masing pos dijaga 2 hingga 3 petugas haji Indonesia dan beroperasi selama 24 jam. Di setiap pos, jamaah bisa meminta bantuan arah, mendapatkan sandal cadangan, hingga diantar kembali ke hotel. Makanan ringan dan minuman juga tersedia, terutama bagi jamaah yang kelelahan setelah sholat subuh. Kepala Sektor Khusus Masjid Nabawi Surnadi mengatakan bahwa petugas bekerja dalam sistem shift agar seluruh pos tidak pernah kosong. Ada petugas pos di kita ini di area Masjid Nabawi ada 5 pos. Yang pertama ada pos di pintu utama di nomor 332 sampai dengan 338 itu pos 1. Kemudian pos 2 itu di area nomor pintu 326 sampai 328. Kemudian di area yang pos 3 itu ada di area 310 sampai 315. Kemudian di pos 4 itu ada di area 305 sampai dengan 308. Kemudian yang kelimanya pos 5 yaitu di area masuk ke Rodo. Itu. Jadi jangan khawatir para jemaah pada saat menunaikan sholat di Masjid Nabawi. Di situ sudah ada petugas-petugas Seksus Nabawi yang selalu standby menemani para jemaah. Dengan layanan ini, jamaah haji Indonesia diharapkan dapat beribadah dengan lebih tenang dan nyaman. Bila mengalami kesulitan, cukup mendatangi pos bantuan terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Sementara itu, di tengah padatnya aktivitas ibadah di Masjid Nabawi, para petugas haji dari sektor khusus terus siaga menjaga kenyamanan dan keamanan jemaah Indonesia. Tak sekedar memberikan arahan, mereka juga menyediakan sandal, air hingga makanan ringan bagi jemaah yang kelelahan. Berikut liputan selengkapnya dari Madinah. Masjid Nabawi di Madinah menjadi pusat aktivitas ibadah para jamaah haji dari seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hingga Kamis 7 Mei 2025, lebih dari 48.000 jamaah haji Indonesia telah tiba dan memadati area masjid. Dengan jumlah yang terus bertambah dan kondisi cuaca ekstrim antara 34 hingga 41 derajat Celcius, berbagai kendala kecil bisa mengganggu ibadah, terutama bagi jamaah lanjut usia. Petugas sektor khusus Masjid Nabawi tak hanya menjaga ketertiban, mereka juga membagikan sandal bagi jemaah kehilangan alas kaki, serta menyediakan snack dan air minum, terutama selepas subuh saat banyak jemaah belum sempat sarapan. Untuk alas kaki, para jemaah haji diharapkan dari hotel membawa plastik atau bawa tas. Jangan disimpan sembarangan di masjid seperti kita di Indonesia. Jadi bawa ke masjid itu bawa plastik, kemudian dimasukkan plastik, masukkan kantong, kemudian dan pada saat tidak ada pun sendal, hampiri petugas Seksus, petugas pos tersebut, nanti ada sendal yang disiapkan oleh para petugas Seksus kami yang sudah kita gelar. Udah ada yang ngambil sendal belum Pak jemaah Pak? Ada banyak, ada. Jadi banyak. Bapak-bapak khususnya yang sudah lansia karena lupa mungkin, ya kita maklumi, kita siapin sendal di Seksus, disiapin sendal termasuk makanan snack ringan. Apabila habis sholat subuh itu kan para jemaah berangkatnya jam 3, jam 2 masuk ke itu, mungkin dia kehausan untuk kelaparan, kita siapin snack-snack yang kecil.
Layanan humanis ini tersedia di 5 pos penjagaan sektor khusus yang tersebar di titik-titik strategis sekitar Masjid Nabawi. Petugas berjaga selama 24 jam penuh dengan sistem shift. Tak hanya profesional, para petugas juga menghadirkan sisi kemanusiaan dalam pelayanan. Bagi jamaah Indonesia, keberadaan mereka menjadi penguat semangat dan sumber ketenangan hati di Tanah Suci. Informasi terkait update haji 2025 masih akan kita hadirkan di segmen selanjutnya, pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Hagadi, update petang. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك